Bapak, Ibu, Saudara, dan sahabatku yang terkasih, ketika Natal diperingati setiap tahun sebagai tradisi rohani, namun kali ini Natal kita hayati sungguh berbeda. Natal memberikan kepada kita harapan baru untuk berjuang secara kreatif, membangun hidup baru yang lebih baik lagi. Sebagaimana perjuangan Allah mengubah hidup manusia yang rapuh dalam dosa dan kekelaman. Demikian juga Natal kali ini menjadi momentum bagi kita untuk mengubah hidup kita di tengah tamparan keras pandemik yang merenggut jiwa, menimbulkan ketakutan, mematahkan semangat, bahkan membuat banyak kehidupan lebih terpuruk. Sang Firman telah menjadi manusia untuk membawa kita kepada satu era baru, yaitu era keselamatan. Tema ibadah pagi ini adalah Sang Logos menjadikan kita hidup bersama sebagai anak-anak Allah. Kebenaran firman Tuhan akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Benget Tambunan dari GKI Ampera. Untuk itu, marilah kita masuki ibadah ini dengan satu keyakinan akan Tuhan yang hadir merangkul kerapuhan kita untuk membangun kehidupan yang baru di dalam Dia. Jemaat diundang berdiri, kita menyanyikan pujian Hai Mari Berhimpun dari Kidung Jemaat 109 bait 1, 6, dan 8. Dia, sembah dan
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memulai kebaktian Natal kita pada hari ini dalam satu pengakuan iman. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang telah datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Silakan duduk kembali. Saudara, adalah satu sukacita bagi saya boleh kembali melayani dalam kebaktian Natal Bapos GKI Taman Yasmin pada saat ini, di mana tema daripada Natal kita adalah Sang Logos, menjadikan kita hidup bersama sebagai anak-anak Allah. Ada 3 tujuan daripada kebaktian ini. Yang pertama, umat memahami bahwa mereka yang percaya kepada Yesus, Sang Logos itu adalah anak-anak Allah. Yang kedua, umat menyadari bahwa di dalam Sang Logos, umat dapat menjalani hidup sebagai anak-anak Allah yang mencerminkan kehendak Allah sebagai Bapa kita. Dan yang ketiga, umat termotivasi untuk hidup rukun, baik dalam lingkup keluarga, gereja, maupun masyarakat. Kini dengarkanlah firman Tuhan yang mengawali ibadah kita pada saat ini, yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Saudara, sebelum kita melanjutkan kebaktian kita, marilah kita datang, merendahkan diri kita, dan mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Di sini kami anak-anak-Mu, Persekutuan Bapos GKI Yasmin, melaksanakan kebaktian hari Natal kami di rumah kami masing-masing Tuhan secara online. Berkati kami Tuhan yang pada hari ini berkumpul bersama dengan segenap keluarga kami masing-masing. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Bahkan kami mau mengaku akan segala salah dan dosa kami Tuhan. Ketika dalam perjalanan kehidupan ini kami tidak siap menghadapi pergumulan, kesulitan, kami patah arang, kami kehilangan semangat, kami putus asa, bahkan kami menjadi marah dengan orang-orang di sekeliling kami. Kami kecewa, kami melupakan Tuhan, kami meninggalkan Tuhan. Dan pada hari Natal ini kami memohon kepadamu ya Tuhan, biarlah Tuhan boleh mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Kami tidak siap untuk berjuang, kami tidak siap menghadapi kegagalan. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau boleh memberikan kasih setiamu kepada kami, kasih karuniamu kepada kami. Ampunilah segala salah dan dosa kami Tuhan, agar tidak terhalang segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Khususnya pada hari Natal ini, kami juga mau memohon pengampunan dosa untuk segala kesalahan-kesalahan kami kepada anggota keluarga kami masing-masing, pasangan hidup kami, anak-anak kami, orang-orang tua kami. Biarlah Natal ini menjadi hari penuh kesukacitaan, di mana kami semua Tuhan perdamaikan. Bapa yang kudus, dengar dan sambutlah doa kami, sebab kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepadamu kami berdoa dan percaya. Amin. Yeah.
anak kecil, ya anak lembut, kau turun dari tahtamu, engkau beri bahagia pengganti duka dunia, ya anak kecil, ya anak lembut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, kini marilah kita bangkit berdiri. Sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Dunia kedinginan, kaku membeku. Damai yang sejati tiada bertemu. Wabah kekerasan, siksa tirani, sampai masa kini tidak berhenti. Tapi firman Allah tak terbelenggu, kasih mencairkan hati yang beku. Dalam dunia dingin, kadang cukuplah untuk mengenali Khalik semesta. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, sungguh kami mengucap syukur kepadamu. Pada hari ini kami semua boleh merayakan Natal Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang terlahir bagi kami semua, Tuhan. Walau kami berkumpul di rumah kami masing-masing dengan anggota keluarga kami, tapi kami percaya persekutuan kami dalam ibadah ini juga boleh Tuhan berkati.
Hadirlah Engkau Tuhan di dalam rumah kami, mengunjungi kami semua, dan menyapa kami dengan sabda kasih. Biarlah berita Natal yang kami baca pada hari ini boleh menjadi kesukacitaan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama terambil dari Yesaya pasal 52 ayat 7 sampai 10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Demikian sabda Tuhan. Menanggapi bacaan pertama, kita akan membaca Mazmur 98 yang berbunyi demikian. Saat penyelamatan sudah dekat, Mazmur. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Bacaan kedua terambil dari Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Allah berfirman dengan perantaraan anak-Nya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anak-Nya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan, Anakku engkau,
Engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayanan-pelayanannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus di hari Natal ini terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenal Dia. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, menghayati dan melakukannya dalam kehidupannya hari demi hari. Haleluya. Sang Logos menjadikan kita hidup bersama sebagai anak-anak Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Natal buat kita sekalian. Saat ini kita kembali berkumpul dalam satu peribadahan secara online di hari Natal ini. Natal merupakan perayaan syukur yang melahirkan kebaikan bagi seluruh ciptaan. Tetapi perayaan Natal kita ini bukan untuk meneruskan tradisi
melainkan menciptakan kebaikan-kebaikan dalam situasi yang aktual seperti sekarang ini. Utamanya saudara ketika kita ada di masa pandemik ini. Ini merupakan situasi aktual yang membawa kita lebih dapat menghayati Natal sebagai sebuah realita akan kerapuhan hidup manusia. Dan bagaimana kita anak-anak Tuhan bisa bertahan dan melalui kehidupan kita di masa pandemi ini. Saudara, pandemi ini menyadarkan kita akan ancaman maut dan kematian, kesedihan dan keputusasaan, kegundah gulanaan dan juga beban-beban berat, rasa bosan, bahkan ketakutan serta keterbatasan dan keputusasaan. Itu menjadi rupa-rupa daripada kerapuhan hidup manusia. Dan di tengah-tengah kerapuhan kita membutuhkan harapan baru. Harapan yang bisa menyirami jiwa-jiwa kita yang membutuhkan semangat daripada keterpurukan hidup pada saat. Harapan inilah yang seringkali kita kenal sebagai natalitas di dalam harapan. Jadi saudara, natalitas merupakan lahirnya kehidupan-kehidupan baru dari realita yang buruk atau sulit yang dihasilkan dari daya juang kreatif anak-anak Tuhan dalam harapan kepada Allah itu sendiri. Ya. Kemampuan kreatif inilah yang sesungguhnya mencerminkan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Dialah yang selalu bertindak untuk memberikan terobosan-terobosan baru di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Saat kita mengalami keterpurukan, saat kita juga mengalami kegagalan dan lain sebagainya. Natal merupakan bentuk natalitas Allah yang konkret. Sebab dengan Natal, zaman yang baru dibuka bagi manusia, yaitu zaman keselamatan, di mana kita menjadi anak-anak Allah yang paling berbahagia. Sebab kita beroleh keselamatan dan sukacita itu dari Sang Bapa kita. Saudara, di sini Allah merangkul kerapuhan hidup manusia dengan kepenuhan cinta kasih-Nya dan membuka keselamatan itu bagi semua orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya kita selalu mengingat bagaimana firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidaklah binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, hanya dengan cinta Tuhan, hanya karena kasih-Nya, Dia mau datang ke dalam dunia untuk masuk ke dalam kerapuhan hidup semua manusia. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada hari Natal ini yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Di sana dipaparkan kepada kita bahwa pada mulanya adalah firman. Firman atau logos itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di sini Sang Firman memiliki daya kreatif ketika Ia menciptakan segala sesuatu menjadi sungguh amat baik. Firman Allah menciptakan segala sesuatu. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal yang pertama, firman Tuhan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi Sang Logos merupakan Allah itu sendiri, kekuatan Allah itu sendiri yang selalu memberikan kepada kita hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tidak ada yang diciptakan di luar daripada dirinya. Ini yang dikatakan di ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Sang Firman itu, Sang Logos itu, Dialah yang memiliki kehidupan ini. Ketika Ia menciptakan, Ia memberikan hidup kepada manusia. Dan kehidupan itulah yang kita kenal sebagai terang bagi manusia. Manusia tanpa firman, manusia tanpa kehidupan
manusia itu masih mati, masihlah debu dan tanah. Tetapi ketika firman itu hadir, ketika terang itu hadir, maka manusia di dalam kegelapan itu mengalami kehidupan. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kegelapan tidak bisa menguasai hidup manusia. Tetapi kalau manusia itu meninggalkan sang firman, manusia itu meninggalkan terang, maka ia masuk dan berada serta tinggal di dalam kegelapan. Ya. Sampai di sini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penulis Injil Yohanes mengungkapkan bahwa sang firman itu sendiri telah datang menjadi manusia. Dia hadir dalam diri manusia Yesus yang terlahir di kandang domba di Betlehem. Ia datang untuk menerangi kegelapan yang dirasakan oleh semua orang pada masa itu, bahkan sampai sekarang. Orang-orang yang telah menjauh daripada Tuhan, orang-orang yang tidak lagi mengetahui bagaimana beribadah dan berdoa kepada Tuhan, orang-orang yang dipenuhkan dengan banyak kegagalan, sakit penyakit, penderitaan, sehingga mereka hanya diisi oleh dengan keluh kesah, dan mereka tidak tahu bagaimana mereka dapat pertolongan. Tetapi sang firman itu, sang terang itu, ia tidak pernah lelah untuk menolong kita. Ia tidak pernah lelah untuk melakukan tindakan-tindakan kreatif dalam membuka kegelapan hidup manusia, supaya manusia itu mengalami terang, supaya manusia itu bisa melihat keselamatan, terutama di dalam sang firman yang ada. Jadi Tuhan sesungguhnya tidak pernah membiarkan manusia itu jatuh dalam keputusasaan karena kerapuhan hidupnya, karena dosanya, karena ketakutan, karena ancaman kematian, karena kehilangan arah hidup. Tidak juga dulu dan tidak juga sekarang. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pesan Natal selalu menjadi sesuatu yang hidup. Sebab dari dulu sampai sekarang, persoalan manusia adalah persoalan hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam kerapuhannya, sehingga mereka membutuhkan pengharapan, mereka membutuhkan sang terang, mereka membutuhkan sang firman, mereka membutuhkan Logos. Di sini Alkitab mencatat bahwa Allah itu senantiasa menganugerahkan natalitas dalam bentuk kehadiran, utamanya untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup manusia itu sendiri. Ayatnya yang ke-14 di sana dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Sangat menarik saudara kalau kita memahami tentang kata diam di antara kita. Eskenosen en hemin. Ungkapan ini mau menegaskan kepada kita, kata berdiam secara harfiah dalam bahasa Ibrani itu berarti berkemah, mendirikan tenda, membuka tempat. Maka Allah yang hadir adalah Allah yang memberi dirinya bersama-sama dengan kita, diam, tinggal, dan menetap. Dia ada di tengah-tengah kita untuk turut merasakan pergumulan-pergumulan, kesulitan, ketakutan, keputusasaan anak-anaknya. Karena itu, gambaran Allah yang hadir di tengah-tengah kita, ini bisa kita pahami seperti orang Israel ketika mereka memiliki kemah suci dan Allah hadir di tengah-tengah kemah itu, maka bangsa itu menjadi kuat, semangat, menang dalam pertempuran. Tetapi ketika Allah tidak hadir di kemah itu, bangsa itu mengalami kelemahan, kelesuan, kegagalan, dan lain sebagainya. Dan di sini saudara dikasih oleh Tuhan, sang firman sekali lagi tidak pernah menjauhi kita yang tengah bermasalah. Sang firman tidak pernah membiarkan kita dalam kerapuhan, dalam kegagalan, dalam persoalan kehidupan kita. Sang firman itu justru merangkul kita, utamanya
setiap kita yang percaya kepadanya. Tuhan merangkul kita di dalam keterpurukan kita, dan Ia hadir untuk meredam kekecewaan, sakit hati, kemarahan, bahkan ketakutan dari semua orang yang percaya. Dan di sini, saudara, di dalam Yesus, Dia yang semula bersama dengan Allah, Dia yang adalah firman hidup itu, Dia yang merupakan satu kesatuan utuh dengan Allah itu, kini hadir di dalam diri seorang manusia. Yesus sebagai sang firman sekaligus Shekinah atau kehadiran Allah, kemuliaan dan kasih setia Allah menjadi nampak dan terungkap di tengah-tengah dunia. Firman itu telah menembus segala rasa, logika, bahasa, dan budaya manusia. Ia begitu nyata sehingga ia terlihat dan dirasakan. Bahkan oleh tuturan-tuturan katanya, ia membuat banyak orang boleh merasakan cinta kasih, pengampunannya, dan keselamatan. Maka setiap orang yang percaya kepadanya, ini memberikan sebuah keistimewaan. Sebab orang-orang yang percaya kepadanya dan menerima Dia, itulah yang disebut sebagai anak-anak Allah. Perhatikan ayatnya yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam nama-Nya. Maka ketika kita percaya kepada Allah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sanalah harapan baru muncul. Di sanalah natalitas itu terlahir, dan di sanalah kita sesungguhnya diajak untuk terlahir kembali sama seperti manusia Yesus. Tidak ada kuasa lain yang dapat membangkitkan kita dari keterpurukan ini kecuali percaya kepada Sang Firman. Tidak ada lagi status yang dapat membuat kita lepas dari pandemi ini kecuali kita sebagai anak-anak Allah. Karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menerima Sang Firman itu, maka kita mendapat kuasa sebagai anak-anak Allah. Dan disinilah ada 3 keistimewaan kita sebagai anak Allah. Yang pertama, saudara, kita memiliki jaminan hidup dari Allah itu sendiri. Kita tidak dibiarkannya sendirian mengalami kerapuhan hidup, kegagalan kita, pergumulan kita, dan kesulitan kita. Kita akan dipeliharanya seperti bunga bakung di padang dan burung-burung di udara. Mereka tidak pernah menanam, mereka tidak pernah meminta, tetapi Tuhan peliharakan. Maka demikian juga setiap anak-anak Allah mendapat pemeliharaan dari Sang Logos di dalam kehidupan. Hal yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mendapat pendamping, yaitu Roh Kudus. Roh yang memampukan kita untuk melewati masa-masa yang sulit dalam kehidupan ini. Roh yang menolong kita secara kreatif untuk keluar dari keterpurukan kita. Kita tidak bisa terus-menerus mengalami kerapuhan di masa pandemi ini. Walau kita tidak tahu kapan ini akan berakhir, tetapi Roh Tuhan itu akan menolong kita keluar supaya kita semua dimampukan untuk bisa menjalani kehidupan. Inilah yang menolong kita untuk bisa memiliki energi positif saat kita merayakan Natal di masa pandemi ini. Dan yang ketiga, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diberikan oleh Tuhan sebuah proses kelahiran baru, termasuk di masa Natal ini. Lahir sebagai pribadi yang membawa damai sejahtera. Lahir sebagai pribadi yang bijaksana. Lahir sebagai pribadi yang menghadirkan kebaikan demi kebaikan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Spirit Natal kali ini mau mendorong kita untuk turut lahir seperti halnya manusia Yesus lahir dari kerapuhan manusia, namun hadir untuk
memberikan damai sejahtera dan keselamatan bagi semua manusia. Kita diminta untuk lahir menjadi pribadi-pribadi yang baru. Tinggalkan ketakutan, tinggalkan keputusasaan, tinggalkan kegagalan, tinggalkan kekosongan hidup. Sebab melalui Natal ini kita akan menemukan jati diri kita sebagai anak-anak Allah. Lahirlah menjadi manusia yang baru. Manusia yang selalu mendorong kegembiraan dan sukacita. Manusia yang selalu menghadirkan damai bagi banyak orang yang saat ini dipenuhi dengan kekelaman hidupnya. Lahirlah menjadi manusia Natal, bukan saja menjadi anak-anak Allah, tetapi manusia yang memberi dan membawa terang Tuhan itu ke dalam kehidupan banyak orang yang mengalami keputusasaan. Pada akhirnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Natal tahun ini patut kita rayakan dengan sebuah kebajikan, bukan dengan kerapuhan hati. Natal kali ini harus kita rayakan sebagai sosok anak-anak Allah yang selalu harus membangkitkan kehidupan yang rukun, tertib, aman dan damai kepada semua orang. Baik di tengah-tengah gereja kita, keluarga kita, lingkungan kita, bahkan di tengah-tengah bangsa kita. Kebajikan ini lahir dari sukacita kita menyambut Kristus. Kebajikan ini lahir dari cara Tuhan yang datang untuk memberikan keselamatan kepada kita semua. Dan sekali lagi, salah satu tindakan kebajikan yang patut kita lakukan adalah hiduplah dengan rukun dan damai. Memang namanya anak-anak pastilah berbeda. Namanya anak-anak pastilah memiliki perselisihan. Namanya anak-anak pastilah memiliki perbedaan. Tetapi Tuhan justru mau mengajak kita untuk boleh hidup rukun dan damai. Mengambil satu komitmen, mengambil satu kesepakatan, mengambil satu jalan sebagaimana yang Tuhan telah tunjukkan melalui peristiwa kelahiran, yaitu Natal. Biarlah Natal ini menunjukkan semangat hidup rukun sebagai anak-anak Tuhan yang berbeda-beda, tetapi punya kesadaran bahwa kita harus punya tujuan yang sama. Tujuan kerajaan Allah menghadirkan damai, sejahtera, dan keselamatan bagi banyak orang. Selamat hari Natal bagi kita sekalian. Tuhan memberkati. Kita bersatu sejahtera. Kita undang umat bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Umat dipersilahkan duduk. Saudara dikasih oleh Tuhan, marilah kita menaikkan syafaat kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Engkau mempertemukan kami Tuhan, anak-anak-Mu, di dalam persekutuan, kebaktian, Natal, Bapos GKI Taman Yasmin pada saat ini. Kami semua yang mengikutinya dari rumah kami masing-masing, kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus boleh mengunjungi, menjamah kami, bahkan memberkati kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, dengan penuh sukacita, kami menyambut sabda kasih-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami ini adalah anak-anak-Mu. Anak-anak-Mu yang mendapat kasih karunia Tuhan, mendapat kuasa untuk boleh bertindak sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Kami boleh menjaga kehidupan kerukunan kami Tuhan di tengah-tengah masyarakat, gereja maupun bangsa. Pada saat ini kami mau menaikkan doa dan permohonan kami. Cinta kasih Tuhan Yesus kiranya boleh memberkati persekutuan kami, seluruh jemaat simpatisan Bapos GKI Taman Yasmin yang beribadah pada saat ini. Kami kiranya Tuhan senantiasa teguhkan dan eratkan dalam persekutuan ini. Kami melewati banyak hal dalam kehidupan kami. Biarlah kami semakin dikuatkan dan diteguhkan, sehingga iman percaya kami tidaklah menjadi goyah. Tuhan, saat ini kami mengucap syukur, kami boleh merayakan Natal bersama dengan keluarga kami. Biarlah Natal ini boleh membebaskan kami dari pergumulan-pergumulan kehidupan kami, dari kerapuhan jiwa kami, dari kesulitan-kesulitan yang kami alami. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan boleh terlahir baru, menjadi lebih baik lagi, lebih bijaksana untuk menjaga kerukunan kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat. Tuhan, hari ini kami mau berdoa, tangan kasih-Mu kiranya boleh memberkati seluruh pengurus jemaat Bapos GKI Taman Yasmin Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong masing-masing kami yang terpilih menjadi pemimpin-pemimpin di antara kami. Biarlah Tuhan memberikan kepada kami hikmat dan pertolongan untuk boleh senantiasa bertanggung jawab membawa persekutuan ini Tuhan semakin dekat dengan Tuhan. Kami berdoa bagi setiap keluarga dimanapun berada. Tuhan berkati keluarga-keluarga kami, agar keluarga-keluarga kami boleh merayakan Natal Tuhan Yesus Kristus dalam kesukacitaan. Kami tahu keluarga-keluarga kami ini Tuhan memiliki banyak pergumulan. Karena itu biarlah Engkau datang dan menolong kami sekalian. Kami berdoa juga untuk setiap orang-orang tua kami, khususnya mereka yang sudah berusia lanjut. Tuhan berkati kehidupan mereka, Tuhan berikan damai sejahtera, Tuhan berkati hari demi hari, ketika mereka juga harus menjaga diri mereka di rumah masing-masing. Jauhkanlah Tuhan rasa bosan dalam diri orang tua kami, biarlah mereka percaya bila mana hidup harus kami jalani seperti ini, sebagaimana yang dikehendaki Tuhan agar kami sehat dan selamat. Biarlah semuanya itu Tuhan boleh kami lakukan dengan satu ketaatan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara kami, keluarga-keluarga kami yang ada dalam masa pemulihan, baik mereka yang terkena COVID-19 atau mereka yang punya pergumulan yang lain, sakit penyakit, kelemahan tubuh. Tuhan kiranya melawat, menolong, bahkan menyembuhkan mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk program pelayanan serta kesehatan daripada jemaat Bapos GKI Taman Yasmin bersama dengan pengurus. Tuhan kiranya menyatukan kami di tengah banyaknya perbedaan. Cinta kasih Tuhan juga boleh bersama-sama dengan kami ketika kami terus memperjuangkan hak kami untuk beribadah kembali. Biarlah tangan kasih-Mu boleh menolong, boleh memberkati, boleh juga memberikan jalan-jalan keluar yang baik bagi kami sekalian. Bapa yang kudus, kami juga mau berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, secara khusus GKI di seluruh tempat, bahkan gereja-gereja di bawah PGI di seluruh Indonesia. Biarlah Natal ini mereka juga boleh merayakan dengan keadaan damai sejahtera. Tidak ada hal yang buruk terjadi,
sebab kami percaya kami mau menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah gereja-gereja boleh menjadi berkat dimanapun berada. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah, bangsa, dan negara kami, Tuhan. Berkati pemerintah kami yang pada saat ini terus berjuang untuk melawan pandemik ini, Tuhan. Melindungi masyarakat dengan program vaksinasi massal yang kini memasuki program vaksinasi untuk anak-anak di bawah 12 tahun. Berkati segala usaha pemerintah kami, Tuhan, agar berhasil. Begitu juga pemerintah kami yang berupaya membangun kembali nadi perekonomian. Tuhan kiranya boleh menolong agar semua boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa bagi bangsa kami, Tuhan, yang mengalami banyak musibah bencana alam. Tuhan kiranya boleh menjaga, melindungi, dan menolong anak-anak-Mu yang menjadi korban tanah longsor, banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus. Biarlah Tuhan memberkati setiap relawan yang terlibat di sana membantu kekasih-kekasih kami. Tuhan ulurkan tangan-tangan yang mau berbagi pada Natal ini untuk meringankan sedikit beban daripada saudara kami. Pakailah kami juga, Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk situasi keamanan, stabilitas sosial, politik, dan keamanan di negeri kami ini. Tuhan menuntun seluruh aparatur negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kehidupan bermasyarakat di masa pandemi ini. Ketika ada sejumlah kasus semakin meningkat, Tuhan kiranya membawa kami semua masyarakat Indonesia untuk semakin berhati-hati menerapkan protokol kesehatan. Dan jangan biarkan Tuhan liburan Natal dan Tahun Baru ini menjadi bencana baru bagi kehidupan kami. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan hidup dalam ketaatan dan sedia mendengar apa yang Tuhan sampaikan. Bapa di surga, ini doa dan sembahyang kami yang kami bawa dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu saudara sekalian, marilah kita mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan syukur di dalam ibadah ini. Persembahan syukur seyogianya langsung ditransfer melalui Bank BNI sebagaimana nomor rekening terpapang di layar. Atau boleh juga dikumpulkan masing-masing di rumah, dimasukkan di dalam amplop. Ketika waktu dan kesempatan menjadi lebih baik, kita langsung serahkan kepada bendahara gereja. Persembahan pada ibadah pagi ini diambil dari Mazmur pasal yang 100 ayatnya yang keempat, isinya demikian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sementara kita memberikan persembahan diiringi dengan pujian KJ 116 yang dipuji kaum gembala.
dan membawa persembahan bagi Raja kemuliaan, emas dan kemenyan. Marilah bersukaria, ikut Malak dan Maria, bagi Raja yang mulia, angkat lagu yang merdu. Umat diundang bangkit berdiri. Marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa sumber segala berkat, kami menghampiri tahta kerajaan-Mu, ya Tuhan, dengan membawa persembahan syukur kami. Persembahan syukur kami serahkan ke hadirat-Mu. Tuhanlah yang berkenan memberkatinya, menjadikan benda-benda mati ini menjadi benda-benda yang hidup untuk melayani Tuhan. Berkati setiap tangan yang memberikan persembahan. Berkati juga tangan-tangan yang mengelola, agar persembahan ini sungguh menjadi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat tetap berdiri. Kita akan segera mengakhiri persekutuan hari Natal ini dengan bernyanyi, yaitu pujian pengutusan yang diambil dari PKJ 267, Damai di Dunia. Dan inilah saatnya, ucapkan ikrarmu, jalankan perintahnya. Setiap kata dan karya kita memuji namanya. Damai di dunia kini dan
Kini arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Angkatlah hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara sekalian damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebaktian hari Natal kita sudah selesai. Selamat hari Natal bagi kita semua, jemaat dan simpatisan Bapos GKI Taman Yasmin, dimanapun saudara mengikuti ibadah ini. Saya Pendeta Berthauser Benget Tambunan dari GKI Ampera, menyampaikan salam Natal bagi Bapak Ibu sekalian bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati kita sekalian.